Vektor merupakan arthropoda atau invertebrata lain yang berpotensi menularkan patogen dengan melakukan inokulasi ke dalam tubuh melalui kulit atau membran mukosa, melalui gigitan, atau meletakkan material infektif pada kulit, makanan, atau objek lain. Pengendalian vektor adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko vektor dan binatang pembawa penyakit, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan penularan penyakit pada manusia. Sedangkan pengendalian vektor terpadu merupakan pendekatan yang menggunakan kombinasi beberapa metode pengendalian vektor yang dilakukan berdasarkan azas keamanan, rasionalitas, dan efektivitas pelaksanaannya, serta dengan mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya. Maksud dan tujuan upaya pengendalian vektor ialah: yang pertama, mencegah atau membatasi terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah, sehingga penyakit tersebut dapat dicegah dan dikendalikan. Yang kedua, mengurangi atau menekan populasi vektor serendah-rendahnya, sehingga tidak berarti lagi sebagai penular atau penyebar penyakit. Yang ketiga, menghindarkan terjadinya kontak antara vektor dan manusia. Vektor digolongkan menjadi dua, yaitu vektor mekanik dan vektor biologik. Vektor mekanik yaitu hewan avertebrata yang menularkan penyakit tanpa agen yang mengalami perubahan siklus, perkembangan atau perbanyakan, contohnya lalat dan kecoa yang dapat menularkan penyakit diare dengan cara membawa partikel-partikel patogen yang terdapat pada kotoran atau makanan yang sudah tercemar. Sementara itu, vektor biologi dinyatakan sebagai agen penyakit atau patogen yang mengalami perkembangbiakan atau perubahan siklus. Contohnya adalah nyamuk yang dapat menularkan penyakit malaria, demam berdarah, dan virus jika melalui gigitannya setelah patogen telah berkembang biak dalam tubuhnya. Penyakit akibat vektor adalah penyakit manusia yang disebabkan oleh parasit, virus, dan bakteri yang ditularkan oleh vektor. Beberapa contoh vektor ialah: yang pertama, nyamuk Aedes menyebabkan penyakit chikungunya, demam berdarah, filariasis limfati, demam lembarif, demam kuning, dan Zika. Yang kedua ada nyamuk Anopheles menyebabkan penyakit filariasis limfatik malaria. Yang ketiga ada nyamuk Culex menyebabkan ensefalitis Jepang, filariasis limfatik, demam Nil Barat. Yang keempat ada cacing schistosoma menyebabkan penyakit schistosomia,sis atau bilharziasis. Yang kelima adalah lalat hitam menyebabkan onchocerciasis atau kebutaan sungai. Yang keenam ada kutu atau wabah menyebabkan wabah ditularkan dari tikus ke manusia atau utungiasis. Yang ketujuh adalah lalat pasir menyebabkan penyakit leishmaniasis, demam lalat pasir atau demam phlebotomus. Yang kedelapan ada buk triatom menyebabkan penyakit cagas. Yang kesembilan yaitu lalat tsetse menyebabkan penyakit tidur atau African trypanosomiasis. Ada beberapa upaya pengendalian vektor yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengendalian secara kimiawi. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahan kimiawi yang berkhasiat membunuh atau menghalau serangga saja. Contoh pengendalian secara kimiawi ialah: A. Menuangkan solar atau minyak tanah di permukaan tempat perindukan, sehingga larva tidak dapat mengambil oksigen dari udara. B. Pemakaian pariskrin, temefos, atau vention untuk membunuh larva nyamuk. C. Penggunaan herbisida dan zat kimia yang mematikan tumbuhan air, tempat berlindung larva nyamuk di tempat perindukan. D. Penggunaan insektisida berupa residual spray untuk nyamuk dewasa. E. Penggunaan gel silika dan lecithin cair. Yang kedua, pengendalian secara fisik. Penggunaan alat fisika untuk pemanasan, pembekuan, dan alat listrik
untuk pengadaan angin atau penyinaran cahaya yang dapat membunuh atau mengganggu kehidupan vektor. Suhu 60 derajat Celcius dan suhu beku akan membunuh serangga, dan suhu dingin dapat mengganggu atau menghentikan aktivitas serangga. Contohnya, A. Memasang hembusan angin di pintu masuk hotel, restoran, atau pasar swalayan. B. Memasang lampu kuning untuk menghalau nyamuk. C. Memasang kawat kasah atau kawat nyamuk pada semua lubang yang ada di rumah, seperti lubang angin, jendela, pintu, dan lainnya. Yang ketiga, pengendalian secara biologi. Pengendalian biologi dilakukan dengan menggunakan kelompok makhluk hidup, baik dari mikroorganisme, hewan invertebrata, atau hewan vertebrata. Pengendalian ini dapat berperan sebagai patogen, parasit, atau pemangsa. Contohnya, A. Beberapa jenis ikan seperti ikan kepala timah atau ikan gabus adalah pemangsa yang cocok untuk larva nyamuk. B. Nematoda seperti Romanimermis inyegeri dan Romanoculicivorax merupakan parasit pada larva nyamuk. C. Beberapa golongan virus, bakteri, fungi, atau protozoa dapat berperan sebagai patogen dengan cara mengembangkannya sebagai pengendali biologi larva nyamuk di tempat perindukannya. D. Bacillus thuringiensis atau stereotype H14 merupakan spesies bakteri yang dikembangkan sebagai insektisida racun perut yang bekerja merusak sistem pencernaan serangga. E. Jamur Metarhizium anisopliae yang bersifat toksik terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. Yang keempat, pengendalian secara mekanik. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang langsung dapat membunuh, menangkap, menghalau, menyisir, atau mengeluarkan serangga dari jaringan tubuh. Seperti dengan menggunakan baju pelindung, kawat kasah, atau memakai kelambu untuk menghindari tubuh manusia kontak dengan vektor.